Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Saifullah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404110448. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SD Chandra Buana kelas 6A dengan materi halal dan haram dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, AATT, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat sekali nih, tapi kayaknya masih ada yang lemes. Baik, untuk melihat semangatnya, tadi ada yang masih kurang semangat. Teacher ingin cek dulu, ya. Kalau teacher bilang tepuk semangat, keluarkan semangatnya yang membara. Siap? Baik, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk Chandra Buana. Baik, wah udah semangat insya Allah semuanya, ya. Berarti kita siap belajar. Siap belajar? Siap. Baik, kalau siap belajar, teacher mau cek dulu hari ini. Kira-kira hari apa ya? Hari Jumat. Tanggalnya? Berarti hari ini hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, ya. Nah, seragam yang dipakai ini seragam apa nih? Baik, AATT, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan membaca doa, ya. Teacher minta bantuannya, Ketua kelas AA Alvaro, boleh maju ke depan untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa yang kita awali ini, AATT mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nanti berguna baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Ada yang masih ingat enggak? Minggu lalu, ya, pembelajaran PAI kita belajar tentang apa ya? Hidup damai dan saling memaafkan. Pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang halal haram dalam agama Islam. Ya, pembelajaran hari ini kita akan belajar 3 hal. Pertama, tentang hukum halal dalam Islam. Hukumnya apa sih? Ya. Lalu kedua, hukum haram dalam Islam. Kalau ada halal, pasti ada haram. Ya. Kemudian yang terakhir, terbiasa menaati aturan dan ajaran agama Islam. AATT, diperhatikan slide yang teacher sampaikan, ada sebuah gambar. Ini gambar ilustrasi. Kira-kira yang AATT tangkap dari gambar ini apa ya? Hah? Tuh ada pesan tuh. Ada pesannya apa? Ya, hati-hati kejebak makanan haram. Ya. Hukum halal. Pertama adalah pengertian halal. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapatkan dosa. Jadi kalau kita makan, kalau kita gunakan, kita nggak dapat dosa. Insya Allah dapat pahala. Ya, boleh diulang Aputra? Halal adalah dalam Al-Quran kita dianjurkan mengkonsumsi makanan halal. Ya, ada yang bisa membacakan? Ya, teacher minta Tekia. Mohon dibacakan Tekia.
Terima kasih Tekia atas pembacaan yang sangat bagus ya. Mudah-mudahan yang lain pun bacaannya bagus-bagus. Nah, tadi Tekia sudah bacakan. Ini surah Al-Baqarah ayatnya 168. Wahai manusia, ini kata siapa? Kata Allah. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di muka bumi yang halal. Nah, konsumsi halal terbagi dua. Ini bisa berupa makanan dan bisa berupa minuman. Ya, makanan itu berarti makanan dan minuman. Makanan halal itu harus bagaimana? Di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, halal dalam mendapatkannya. ATT beli makanan, uangnya hasil mencuri. Apakah makanan itu jadi halal? Tidak, akan jadi haram. Maka halal dalam mendapatkannya. Baik, yang kedua, halal dalam hal zat makanannya. Nah, ini kandungan makanannya. Apakah mengandung makanan-makanan yang berzat tidak halal atau haram? Maka ini perlu memang ada pengkajian. Kemudian yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Nah, kalau memang makanan itu dari makanan mentah, berupa daging, kan harus diolah ya. Terus berupa makanan yang memang harus diolah ya. Ini kita juga harus pastikan cara mengolahnya juga halal. Begitu ya. Jadi harus 3 hal ini untuk mendapatkan makanan halal. Beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Jenis makanan yang halal. Boleh dibantu dibacakan? Ibnu, yang pertama jenis makanan yang halal itu apa? Hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan ada hewan darat. Ya, hewan darat itu adalah hewan-hewan yang hidup di darat. Contohnya adalah kerbau. Ada yang suka daging kerbau? Ya, mungkin jarang ya. Ada sapi. Ada yang suka daging sapi? Ya, banyak ya, rendang sapi gitu. Kalau kerbau mungkin di tempat kita jarang. Kambing. Nah, kalau Idul Adha ataupun sedang akikah ada nih, sate kambing. Ada yang suka? Banyak ya, ada juga yang tidak. Unggas. Unggas ini contohnya ayam, bebek, burung. Nah, ini termasuk unggas. Dan yang terakhir adalah unta. Karena kita di Indonesia mungkin jarang sekali kita mengkonsumsi unta. Tapi kalau AATT pergi ke tanah Arab, bisa saja AATT mendapatkan atau mengkonsumsi daging unta di sana. Yang kedua, yang hidup di air. Contohnya ikan. Terutama air ini adalah laut ya. Ikan, kerang, cumi-cumi itu semuanya halal. Kalau tadi hewan, nah kalau ini semua buah-buahan dan biji-bijian yang pastinya tidak membahayakan kesehatan atau tidak beracun. Minuman halal. Kalau tadi makanannya, sekarang minumannya. Bagaimana sih minuman halal itu? Ini adalah minuman halal. Minuman halal merupakan air yang kandungannya bersih. Jadi cukup sederhana. Minuman halal itu kandungannya bersih. Minuman halal punya syarat. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, tidak tercampur dengan barang yang najis. Kemudian yang kedua, tidak memabukkan. Nah, kalau kita minum itu, setelahnya kita mabuk, maka itu jadi haram. Tapi kalau tidak, itu akan jadi halal. Ketiganya, tidak membawa kemudorotan. Kemudorotan itu adalah membahayakan tubuh. Ya, beracun, kemudian badannya jadi tidak segar. Nah, maka makanan itu akan dikategorikan halal. Tapi kalau tadi membahayakan, membuat orang itu beracun, maka itu akan menjadi haram. Artinya adalah dialah yang telah menurunkan air hujan. Air datangnya dari mana? Dari langit. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Sebagian menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Yang dengannya juga kamu mengembalakan ternakmu. Ya tadi, hewan ternak kambing, kerbau, sapi itu berasal dari air hujan yang menumbuhkan tumbuhan dan kemudian dimakan. Nah, ini adalah dalil minuman yang halal. Maka air hujan berarti halal atau tidak? Halal. Ini adalah contoh air yang halal. Alintang, boleh berikan contoh yang pertama apa? Disebutkan. Air yang bersumber dari mata air. Mata air itu bagaimana? Air sumur. Di rumah Teteh ada sumur?
Ada ya, minumnya dari sumur ya. Nah, maka itu kita sudah termasuk minuman yang halal. Yang keduanya, AA ilmi. Ada yang suka air kelapa? Ya, siang-siang panas-panas minumnya air kelapa, insya Allah segar. Nah, air kelapa ini juga halal. Air hasil produksi itu dapat berupa pertama air mineral dalam kemasan, minuman vitamin, susu kaleng, dan sebagainya. Sekarang sudah banyak AATT jenis minuman yang beraneka rasa, beraneka ragam. Ya, air putih ada bermacam merek, air yang rasanya berbagai macam rasa. Ya, susu juga, susu kaleng berbagai macam merek, berbagai macam rasa. Tinggal kita hati-hati menentukannya, ya. Kemudian, bukan produksi pabrik, adalah air tawar, air teh, dan air kopi, ya. Tapi ada kok teacher, air teh yang diproduksi pabrik ada? Ada. Ya, air kopi yang diproduksi pabrik ada? Ada. Maksud di sini adalah air teh yang kita buat sendiri, air kopi yang kita buat sendiri. Walaupun kopinya dari pabrik juga sebetulnya, ya. Oke, ini adalah dua macam air yang juga kita dapat konsumsi. Untuk mengetahuinya, ATT harus bisa melihat tanda ini. Ya, namanya adalah logo halal. Ini logo halal, kemudian bawahnya ada Indonesia. Maka logo ini berlaku untuk makanan dan minuman kemasan yang berasal dari pabrik yang disebarkan di Indonesia. Ya, agar memudahkan umat Islam dalam mengenai makanan dan minuman halal, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH namanya, mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produsen atas produk yang dihasilkan. Selanjutnya hukum haram dalam Islam. Ya, tadi halal, ada makanan dan minuman, sekarang hukum haram. Pengertian haram. Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapatkan dosa. Ya, terlebih efek sampingnya badan kita akan tidak sehat. Banyak hal yang memudorotkan tubuh kita, maka diharamkan sama Allah. Allah sangat baik sehingga mengharamkan itu. Tapi tinggal kita manusia memilihnya mau dipakai, mau dikonsumsi atau tidak. Tinggal kita yang memilihnya. Ya, sebetulnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Makanan haram. Pertama, ada haram dalam cara mendapatkannya. Tadi di awal sudah disinggung, ya. Kalau makanannya hasil kita tidak izin dari punya teman atau orang lain, maka jadi haram. Kemudian haram dalam hal zatnya, ya, tidak ada labelnya dalam kemasan yang kita temui, ya. ATT mungkin jalan-jalan ke daerah lain di luar Indonesia. Nah, ATT juga harus menemukan tanda halal tersebut. Kalau tidak nanti akan jadi haram. Oke. Haram dalam cara mendapatkannya. Makanan dapat menjadi haram apabila didapatkan melalui cara atau usaha yang haram. Contohnya, yang pertama riba. Ya, korupsi itu ya bukan hanya pejabat, ya, bisa jadi yang kita lakukan pun mengambil hak orang lain juga bisa jadi korupsi. Mencuri atau menipu ini juga sama, hasilnya akan haram. Menggunakan atau memakan harta anak yatim ini juga nggak boleh. Ada santunan, anak yatim tidak diberikan, malah dipakai sendiri, ya. Kemudian haram dalam zat makanannya. Makanan yang haram zat makanannya telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Kita hampir menuju bab selanjutnya. Nah, sampai sini ATT sudah bisa difahami masalah halal dan haram? Sudah tergambar ya, banyak makanan haram, banyak minuman yang haram, juga makanan halal dan haram. ATT harus bisa mencermatinya. Nah, sebelum pembelajaran kita, nah ini terbiasa menaati aturan dan ajaran agama Islam. Kita lanjut ya. Manfaat mengkonsumsi makanan halal. Pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terpelihara dari penyakit. Yang keduanya paling utama sebetulnya, mendapatkan ridho Allah. Dan yang ketiga, memiliki akhlak yang baik. Orang yang biasa mengkonsumsi makanan halal, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Baik akhlaknya, baik perilakunya, baik ucapannya.
Sekarang teacher ajak AA mengidentifikasi apakah AATT sudah konsumsi makanan halal atau haram. AATT punya makanan? Ya, makanan atau minumannya atau kemasannya boleh dikeluarkan. Oke, ada yang makanan, ada yang minuman. Tadi kita sudah jelaskan tuh, ya. Bagaimana sih identifikasi produk makanan dan minuman yang halal? Ya, ini syaratnya, silakan dilihat. Makanan halal yang berasal dari pabrik adalah makanan atau minuman yang terdaftar dan memiliki logo halal Indonesia. Logonya kurang lebih seperti ini. Ada juga mungkin yang masih memakai yang Majelis Ulama Indonesia, juga masih halal. Coba sekarang diperhatikan dalam kemasannya masing-masing, apakah makanan atau minuman yang AATT punya itu ada logo halalnya. Coba, kalau yang ada boleh angkat tangan. Ada semuanya? Coba, teacher cek satu-satu, silakan ditunjukkan mana. Ada ya? Ada. Ya, ini yang Majelis Ulama Indonesia yang masih lama, boleh. Ya, itu majelis yang halal Indonesia. Teacher ingin bagi kelompok AATT, ya, ini sudah berkelompok ya. Untuk kelompoknya, nanti ini memiliki tugas yang berbeda. Ada yang mengklasifikasi apakah makanan itu haram atau halal. Kemudian ada juga dengan cara ditempel, ya. Apakah makanan itu halal atau haram. Ya, boleh dimulai. Sudah selesai semua? Baik. Perlengkapannya boleh disimpan, dirapikan terlebih dahulu. Nah, kita mulai berurutan dari kelompok ya. Silakan maju dengan anggota kelompoknya. Perkenalkan diri kelompoknya masing-masing. Dan silakan disampaikan materi hasil diskusi AATT bersama kelompok. Berarti AATT semua bisa memahami, membandingkan, mengidentifikasi makanan, minuman halal dan haram. Mudah-mudahan AATT bisa lebih hati-hati dalam memilah dan memilih makanan. Kita akan coba, silakan dijawab. Nanti untuk kelompok juga silakan maju ke depan. Kita belajar dulu ya. Diperhatikan soalnya. Yang sampai salah menjawabnya. Hukum memakan ayam goreng adalah halal. Benar atau salah? Hasilnya benar. Tapi sudah baik ya. Dapat di posisi 1. Insya Allah pemahamannya berarti AATT sudah bisa memahami pembelajaran ini dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Tinggalkan kita di penghujung pembelajaran. Sebetulnya masih seru nih ya. Tapi memang waktu juga yang sudah bersama kita, maka mudah-mudahan apa yang AATT pelajari dari awal hingga akhir dapat bermanfaat untuk AATT dan AATT semua dapat memilih makanan dan minuman yang halal. Ya, dampaknya sudah tahu, maka AATT bisa memilih makanan yang halal. Baik, teacher informasikan untuk pembelajaran pada bab selanjutnya. Kita insya Allah akan belajar tentang jasa ulama rasyidin pada minggu itu. Sebelum ditutup, alangkah baik kita baca doa. Silakan ketua kelas memimpin doa kembali.